Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Zulfan Abidiyah, semester 4, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Beradanya saya di sini untuk mempresentasikan materi pembahasan dari kelompok 6, yaitu tentang hakikat hukuman dan ganjaran dalam pendidikan Islam. Di dalam materi ini ada 3 pembahasan, yaitu pembahasan yang pertama tentang pengertian hukuman dan ganjaran. Pembahasan yang kedua, model-model hukuman dan ganjaran dalam perspektif pendidikan Islam. Dan pembahasan yang terakhir, pentingnya hukuman dan ganjaran dalam pendidikan Islam. Langsung saja, materi ini langsung kita mulai, yaitu pembahasan yang pertama tentang pengertian hukuman dan ganjaran. Pengertian hukuman. Hukuman adalah kata dasar dari kata hukum yang berarti peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dilakukan oleh penguasa, pemerintah, atau orang yang memiliki wewenang dan otoritas. Dengan demikian, hukuman adalah suatu hal yang ditetapkan atau yang dikenakan kepada orang yang telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang telah diberlakukan. Hukuman dalam pendidikan Islam adalah hukuman yang bertujuan mendidik, bukan hukuman yang berdasarkan balas dendam yang bertujuan menyakiti atau untuk menegakkan hukum atas pelanggaran yang telah diperbuat. Akan tetapi, pukulan dalam pendidikan bukanlah satu-satunya cara untuk mendidik atau membuat jera anak terhadap perilaku yang salah pada diri anak. Oleh karena itu, hukuman hendaknya harus relevan dan sesuai dengan sifat dasar manusia dengan memperhatikan keselamatan individu manusia yang mendapatkan hukuman. Pengertian ganjaran. Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa ganjaran adalah hadiah atau sebagai pembalas jasa. Dengan demikian dapat dipahami bahwa ganjaran dalam bahasa Indonesia bisa dipakai untuk balasan yang baik maupun balasan yang buruk. Sedangkan ganjaran di dalam Al-Quran biasanya disebutkan dalam berbagai bentuk, di antaranya ada yang menggunakan lafal. Ganjaran dalam kamus besar bahasa Inggris dikenal dengan kata reward sebagai lawan dari punishment. Reward tidak boleh dikacaukan dengan suap. Suap yaitu janji pemberian yang diberikan di muka untuk mendorong berbuat baik. Ganjaran tidak boleh menjadi sifat sebagai upah, sebab ganjaran ialah alat mendidik. Jika ganjaran sudah berubah sifat menjadi upah, ganjaran itu tidak lagi bernilai mendidik. Dari uraian tersebut bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ganjaran dalam pendidikan adalah balasan yang diberikan pada peserta didik atau prestasi yang dicapai serta sebagai motivasi. Itu adalah pengertian hukuman dan ganjaran. Pembahasan yang kedua, macam-macam ganjaran dan hukuman. Yang pertama, macam-macam ganjaran. Yang dimaksud hadiah atau tidak usah selalu berupa barang. Anggukan kepala dengan wajah berseri-seri menunjukkan jempol atau ibu jari si pendidik. Sudah satu hadiah. Pengaruhnya besar sekali. Memenuhi dorongan mencari perkenan, mengembirakan anak, menambah kepercayaan pada diri sendiri, membantu dalam usaha, mengenal nilai-nilai. Ganjaran dapat dilakukan oleh pendidik dengan cara bermacam-macam, di antaranya pendidik menganggukkan kepala, tanda senang, dan membiarkan jawaban yang diberikan oleh seorang peserta didik maksudnya. Pendidik memberikan kata-kata yang menggembirakan atau pujian. Guru memberikan benda-benda yang menyenangkan dan berguna bagi peserta didik. Ada yang kedua, macam-macam hukuman. Setelah larangan dan sejenisnya diberikan
dan ternyata pelanggaran masih dilakukan, tibalah masanya pemberian hukuman. Hukuman tidak usah selalu hukuman badan. Hukuman biasanya membawa rasa tak enak, menghilangkan jaminan perkenan dan kasih sayang. Berdasarkan Al-Quran, maka dalam konteks pendidikan Islam, bentuk hukuman juga dapat diklasifikasikan ke dalam dua macam. Yang pertama, hukuman fisik, yaitu perlakuan kurang atau tidak menyenangkan yang diterima seorang dalam bentuk fisik atau material sebagai konsekuensi logis dari perbuatan tidak baik, amal al-syariat, atau prestasi buruk yang ditampilkan atau diraihnya. Yang kedua, hukuman non-fisik, yaitu perlakuan kurang atau tidak menyenangkan yang diterima seorang dalam bentuk non-fisik sebagai konsekuensi logis dari perbuatan tidak baik atau prestasi buruk yang ditampilkan atau diraihnya. Itu macam-macam atau model-model hukuman dan ganjaran. Pembahasan yang ketiga, pentingnya hukuman dan ganjaran dalam pendidikan Islam. Ganjaran dan hukuman dalam pendidikan merupakan suatu yang dibutuhkan dalam pendidikan. Ganjaran merupakan hadiah atas perbuatan baik atau prestasi yang dihasilkan oleh peserta didik. Sedangkan hukuman merupakan efek jera terhadap pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh peserta didik. Namun perlu diingat bahwa hukuman yang berbentuk siksaan tapi mengarah kepada motivasi belajar dan latihan kemandirian. Ganjaran dan hukuman sangat penting untuk melatih kemandirian peserta didik, terutama yang bergelut dalam pendidikan Islam, untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Alhamdulillah, berakhirlah presentasi di dalam video ini. Saya sebagai pembaca mengakui banyak sekali kesalahan, dan saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.